Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'duh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menjalankan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita masih memasuki atau masih membahas tentang bab adabuz ziarah wal isti'dan, etika ketika kita ziarah atau adab ketika kita sedang berkunjung ke rumah orang lain, wal isti'dan, dan juga meminta izin kepadanya. Kemudian di sini beliau membahas masih dalam seputar isti'dan atau meminta izin. Sahibul kitab mengatakan wa yakunul isti'danu thalatha marrat. Dikatakan bahwasannya meminta izin itu sebanyak 3 kali. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji. Dalam hadis dikatakan idza sta'dana ahadukum, apabila salah seorang dari kalian meminta izin salasan sebanyak 3 kali, falam yu'dan, dan masih belum diberikan izin terhadapnya, falyarji, maka hendaknya bagi orang yang meminta izin itu dianjurkan untuk langsung pulang. Sebagai contoh di sini, misalnya kita bertamu kepada seseorang, mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum sebanyak 3 kali dan masih tidak ada jawaban dari sahibul bait atau daripada tuan rumah, maka hendaknya bagi kita untuk langsung pulang dan jangan melanjutkan ketukan pintu atau salam kita kepadanya. Yang mana sunnahnya di sini adalah hendaknya bagi seorang yang bertamu sudah mengucapkan assalamualaikum dan mengetuk pintu sebanyak 3 kali, maka jika tidak ada jawaban, sunnahnya bagi kita untuk pulang. Wa idza qila laka man anta aw man bil bab fa'ajib musarrihan bi ismik. Apabila dikatakan ketika ada yang menjawab di balik pintu, siapa ini, siapa di balik pintu, siapa kamu, fa'ajib musarrihan bil ismik bismika, maka hendaknya bagi orang yang mengetuk pintu atau orang yang bertamu untuk menjelaskan siapa dirinya, siapa namanya, dari mana asalnya. Wala taqul ana au sadiquka au ba'dul muhibbin, dan janganlah sesekali bagi kita yang bertamu untuk mengucapkan siapa ini kemudian kita menjawab saya atau ana, au sadiquka, ini adalah temanmu, au ba'dul muhibbin, salah satu pencintamu, au ma asbah dzalik, atau sesama daripada kalimat-kalimat tersebut, illa idza kana sahibul baiti ya'rifuka bi sautika, terkecuali jika sahibul bait atau tuan rumah mengetahui kita sebagai tamu, mengetahui dari suara kita. Ma fala ba'sa idzan, maka di sini tidak apa-apa untuk menjawab hal dengan kalimat-kalimat tersebut. Fa fi haditsil mi'raj, di dalam hadis mi'raj dikatakan lamma staftaha Jibrilus sama qila lahu man hada, qala Jibril. Nah, dikatakan di dalam hadis mi'raj ketika malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu, maka dikatakan oleh yang di balik pintu, man hada, siapa yang di balik pintu ini, siapakah anda? Qala, kemudian malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ya, dan ini adalah bentuk daripada akhlak yang diajarkan oleh malaikat Jibril terhadap kita. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, katakan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqtul baba. Kemudian Sayyidina Jabir mengatakan, ketika aku mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadaqtul baba, aku mengetuk pintu. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, man hadza, siapa ini? Siapa yang di balik pintu? Faqultu, kemudian Sayyidina Jabir mengucapkan ana, atau saya. Ya, faqala ana. Ka'annahu karihaha. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimat ana, saya. Ya, seakan-akan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai akan ucapan yang diucapkan oleh Sayyidina Jabir ketika bertamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya saking menjaganya akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengajarkan kepada para sahabatnya dengan entah itu dalam perbuatan atau sikap seperti halnya yang dijelaskan di dalam hadis ini. Kemudian ada salah satu kisah, wadaqqa rajulun albaba ala ahadil ulama, salah satu seseorang yang mengetuk pintu di rumah salah satu ulama. Faqala, kemudian salah satu ulama ini yang berposisi sebagai sahibul bait atau tuan rumah mengucapkan, siapa ini? Siapa yang bertamu ini? Qala, kemudian seseorang tadi itu menjawab, ana. Ya, faqala al-alim, kemudian seorang yang alim ini mengatakan, la a'rifu ahadan min ikhwanina ismuhu ana. Kemudian min babit ta'lim, ya, min babit ta'lim, ulama ini mengatakan, la a'rifu, aku tidak mengetahui satu pun min ikhwanina, daripada sahabat-sahabat atau saudara-saudaraku yang bernama ana. Nah, maka dari itu di sini ada beberapa hadis, ada bahkan dijelaskan salah satu kisah daripada ulama bahwasanya etika ketika kita bertamu kepada seseorang, hendaknya ketika kita ditanya oleh sahibul bait atau tuan rumah siapa yang ada di balik pintu, hendaknya bagi kita untuk tidak menjawab saya atau temanmu atau sebagian dari pencintamu, ya, maka ketahuilah itu bukan termasuk adab. Dan yang termasuk adab adalah menjelaskan, menyebutkan nama kita pribadi, nama kita, kemudian asal dari mana kita, dan ketahuilah itu yang termasuk dalam kategori adab ketika berkunjung ke rumah orang lain. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ilmu yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian, wa idza qila laka inna sahibal baiti ghairu mawjudin fala taghdab wa la tusi'adz bihi bi annahu la yuhibbu muqabalatak. Faqad qala ta'ala, wa in qila lakum irji'u farji'uhu azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Kemudian wa idza qila laka, kemudian apabila orang yang berada di balik pintu alias tuan rumah atau orang yang menjawab dari dalam rumah ketika kita berkunjung, ya, mengatakan inna sahibal baiti ghairu mawjudin, sesungguhnya tuan rumahnya ini masih tidak ada, entah itu masih keluar atau dalam kesibukan, ya, fala taghdab, maka kita janganlah untuk marah, wala tusi'adz bi annahu la yuhibbu muqabalatak, dan bagi kita janganlah sesekali untuk bersuudzon kepada orang yang berada di balik pintu, seakan-akan tuan rumah di sini tidak mau atau enggan untuk menemui kita yang sebagai tamu. Kata dijelaskan di dalam Al-Quran, faqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in qila lakum irji'u farji'u. Ya, apabila sahibul bait tuan rumah di sini mengucapkan pulanglah, maka kata Allah Subhanahu wa taala apa di sini? Farji'u, maka pulanglah kita. Janganlah marah atau protes atau menjawab dengan sesuatu yang
hal tersebut itu bukanlah termasuk dalam adab ketika kita berziarah. Wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Selanjutnya adalah wal usratul wahidah. Adab selanjutnya adalah ketika dikatakan di sini wal usratul wahidatul lati tuqimu fi baitin wahidin wa yahtassu kullun minhum bi ghurfatin khassah. Ya, suatu keluarga yang bermukim atau bermukim di satu rumah, ya, bermukim di suatu rumah yang mana di situ ada satu keluarga yang berkumpul di dalam satu rumah, ada ayah, ibu, anak beserta menantunya dan seterusnya. Qad yahtassu kullun minhum bi ghurfatin khassah. Ya. Sebagian dari mereka ada yang memiliki ghurfah atau kamar pribadi mereka. Fayajibul isti'danu aidan, maka hendaknya bagi kita untuk menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu adalah wajib bagi kita untuk meminta izin terlebih dahulu ketika kita memasuki kamar pribadi mereka. Nah, fala yaftahu ahadun ghurfatal akhar illa bi'idnin minhu. Maka janganlah sesekali bagi kita untuk membuka pintu pribadi dari pintu kamar pribadi dari saudara kita, bahkan orang tua kita, illa bi'idnin minhu, kecuali kita sudah meminta izin dari orang yang memiliki kamar tersebut. Walau kana aqraban nasi ilaihi ka abihi wa ummi, meskipun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kita, yaitu adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita. Wa fil hadis, dikatakan di dalam hadis, sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala asta'dinu ala ummi. Dalam hadis dijelaskan ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, asta'dinu ala ummi, apakah aku masih meminta izin terhadap ibuku sendiri wahai Rasulullah? Ya, faqala na'am. Kanjeng Nabi menjawab, iya. Kamu juga harus meminta izin ketika kamu memasuki kamar ibumu. Kemudian faqala ar-rajul inni ma'aha fil bait. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini satu rumah dengan beliau, apakah aku masih minta izin? Masih perlu aku meminta izin terhadapnya? Faqala ista'din 'alaiha. Kemudian kedua kalinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menegaskan, mintalah izin kepada beliau. Faqala inni khadimuha ya Rasulullah. Ya, aku ini pelayannya. Setiap apa yang dilakukan adalah aku yang mengurusnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ista'dzin 'alaiha. Mintalah izin terhadapnya. Atuhibbu taraha uryanatan? Apakah kamu ingin melihat ibumu dalam keadaan telanjang? Qala la. Kemudian seorang yang bertanya tadi itu menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qala. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan melanjutkan jawabannya adalah fasta'dzin 'alaiha, maka mintalah izin terhadap ibumu. Dan itulah adab daripada minta izin, meskipun itu terhadap seseorang yang kesehariannya itu bersama kita, satu atap dengan kita, satu rumah dengan kita, yang mana barangkali ada di dalam kamarnya yang tidak ingin dilihat oleh orang yang di luar kamarnya, meskipun itu oleh anak atau para saudara-saudaranya. Dan sekian yang mungkin bisa kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan sehingga kita menjadi atau termasuk dalam kategori hamba-hamba yang beradab, hamba-hamba yang beretika melalui jalur lesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.